Em, PPU ini kita kelompokkan dengan dua suku besar ya, suku asli daerah dengan suku pendatang. Nah, suku pendatang ya, yang memang sudah lahir di sini, itu. Sejak Suku pendatang tentu banyak suku ya, terutama suku-suku pasir. Pasir pun ternyata banyak juga sukunya ternyata ya. Ditambah lagi dengan suku Dayak, suku Banjar, Kutai. Ya. Nah, itu suku-suku lokal pribumi ya yang asli. Kemudian kalau suku-suku pendatang yang juga sudah jadi bagian dari sudah menjadi penghuni kabupaten ini, yang sudah lahir di sini ya Jawa pasti, Jawa secara keseluruhan ya, Sulawesi ya, bahkan NTB ya, NTT ya, Bali pun ada ya, hampir seluruh suku lah ada di Penajam Pasir Utara ini, walaupun mungkin ada yang sangat minim sekali ya. Seperti Papua ya, ada ya, 1-2 di sini, bahkan mungkin sudah 10 orang lah kelihatannya ada di sini, berseliweran di sini ya. Batak, Aceh ya, Penajam ini adalah miniatur Indonesia. Kalau paling dominan yang paling dominan itu memang dari etnis Jawa ya. Oh, Jawa malah ya, bukan Pasir, Dayak, bukan karena program transmigrasi ya awalnya. Iya. Kemudian transmigrasi ini sudah berhasil, dia pulang kampung, pulang bawa lagi tempatnya, begitu. Dan terus itu ya, terus ya. Karena memang kalau kultur-kultur seperti orang Jawa, orang Bugis, ya, yang pekerja keras, Bima, NTT, itu pasti bisa betah di sini. Apalagi memang kondisi sosial kita di sini kan sangat kondusif tuh, jadi menarik orang-orang untuk betah tinggal di Penajam Pasir Utara. Pak, iya Pak, kalau dalam agenda temu budaya kemarin itu kan merumuskan kebijakan ya, dia pemerintah kan salah satu upaya dukungan pemerintah terhadap budaya. Ya. Yang paling prioritas ketika IKN ini masuk apa Pak ya? Budaya. Kebijakan terkait dukungan terhadap budaya. Melalui pariwisata kan tentu kita ini mencoba memberikan porsi anggaran untuk menghidupkan kegiatan budaya lokal khususnya ya, seperti yang selama ini memang sudah hampir setiap tahun berjalan tuh, seperti karnaval Londoy, terus itu kan sudah menjadi agenda tahunan tuh. Terus Buen Festival. Kalau Buen Festival ini kan lebih pentas budaya dari berbagai macam etnis lah. Artinya pos anggaran untuk dukungan budaya itu ada ya? Ya ada. Berapa persen dari? Cuma memang masih sangat sedikit lah. Masih kecil. Bahkan terkesan kita kadang-kadang disoroti masyarakat seolah-olah kita ini tidak berpihak ke itu. Karena anggarannya bisa sedikit ya. Karena ada teriakan-teriakan yang itu. Memang begitulah cara sudut pandang orang ya, melihat bahwa budaya itu kan sudah tumbuh ya, tumbuh secara alamiah, jadi tidak perlu disentuh dengan anggaran yang besar, dia tetap akan tumbuh ya kan, karena itu memang warisan toh. Nah, cuma persoalannya dikaitkan dengan IKN ini ya, tidak bisa budaya itu biarkan tumbuh apa adanya, dia harus disentuh, diberikan dorongan dalam bentuk kebijakan anggaran sehingga mereka bisa lebih mengoptimalkan. Berkembang. Terutama sajian-sajiannya tentu sudah harus kita sesuaikan dengan selera pendatang tanpa menghilangkan keasliannya. Ada nggak Pak kayak misalkan kayak Jogja misalnya, Jogja itu kan kental sekali ya. Nah artinya rencana pemerintah untuk ke depan gitu kan, untuk menjaga takutnya infiltrasi budaya dari IKN itu. Oh itu sudah mengarah ke sana. Ya, kebijakan kita tentang bagaimana menjadikan budaya kita menjadi tuan rumah ya lagi mengarah ke sana kebijakan kita. Ya, salah satunya yang sekarang kita lakukan memberikan kesempatan mereka untuk bergantian tampil di event-event
penting memberi panggung sebesar-besarnya gitu lah ya. Terutama jika ada kunjungan-kunjungan para elit-elit ya, mulai dari presiden sampai kepada menteri dan pejabat-pejabat teras lainnya, ya pasti kita berupaya ada sesi di situ kita menampilkan budaya-budaya lokal kita. Ada rencana untuk misalkan satu wilayah itu kan khusus dibuat misalkan? Ya, ada kemarin Pak ada Sultan Pasir pernah mengajukan seluas kawasan untuk membangun satu wilayah khusus gitu ya? Ya, satu wilayah khusus semacam Taman Mini Indonesia Indah. Nanti di situ akan dibangun kawasan sekitar Sepaku, Keraton Nusantara. Namanya Pak Sultan Pasir itu memberi nama dengan Keraton Nusantara. Kemarin sih saya pernah meminta surat kepada Kementerian ATR untuk memberikan kawasan yang dulunya adalah HGU dari PT TKA yang sudah dicabut HGU-nya kembali ke negara. Kita minta sekitar 200 hektar untuk tujuan itu. Nanti akan dibangun suatu kawasan di situ namanya kawasan Keraton Nusantara, yang tentu ikonnya adalah Kesultanan Pasir. Nanti akan diisi oleh seluruh kesultanan yang ada di Nusantara ini. Jadi misalnya orang Jawa mau melakukan pementasan, nanti ada sudah keratonan mereka kayak Taman Mini itu situ, tadi ya. Dan harapan kita kawasan ini kita kelola seperti dengan mengelola Taman Mini Indonesia sehingga bisa memberikan income kepada pengelolanya. Sudah di ACC sama pusat? Masih proses baru pengajuan tanggapan normatif. karena lahan yang dulunya dikuasai oleh HGU itu kan sekarang masih diatur oleh Bank Tanah. Pemetaannya Bank Tanah. Kalau rencana di daerah mana itu Pak? Sekitar Sepaku di daerah Waru? Riko. Riko. Ya, Riko ke arah pantai Pulau Balang. Artinya masih 50-50 ya? Ya harapan kita sih jangan 50-50 dong. Kita dorong ya? Ya 70-30 lah. 70-30 lah posisinya sekarang ya. Karena kita memang ingin itu ada. Ya kita juga pemerintah sependapat dengan yang mulia Sultan Pasir bahwa memang perlu ada itu. Perlu ada untuk menjaga tadi ya, menjaga keutuhan dan apa namanya toleransi sesama dan etnis memberi warna Nusantaranya itu ya, jangan bukan sekedar nama tapi ada taktiknya lah istilahnya gitu, sehingga tidak nanti ada satu etnis yang merasa superior dari yang lainnya. Itu merata semua biar itu ya. Pak, dalam waktu dekat kan akan datang tenaga kerja ratusan ribu ya, sekitar 260 ribu ya. Betul. Ada kekhawatiran nggak infiltrasi budaya baru? Artinya mereka dari mana-mana nih nanti pekerja ini. Itu pasti ada ya, namanya shock culture ya. Shock culture. Terjadi. Ya, Tapi kan upaya-upaya kita untuk meminimalisir itu kan ini sudah lagi kita lakukan ya, sudah kegiatan-kegiatan sosialisasi, terus diskusi tentang bagaimana kesiapan kita mengantisipasi kemungkinan infiltrasi budaya itu sehingga budaya lokal kita ini tidak tergerus. Nah itu artinya kan dengan ibu kota, namanya setiap ibu kota negara itu kan wow. Iya. Terakhir Pak, gimana cara menjaga supaya kearifan lokal tetap terjaga? Ya. Artinya dengan arus pendatang yang secara perlahan mulai masuk ini. Ya, yang pertama bahwa para pelaku-pelaku ini memang harus kita tingkatkan SDM-nya, itu pasti ya, sehingga mereka bisa mengembangkan budayanya itu menjadi sesuatu yang layak dijual dan disukai orang. Itu kan suatu upaya, dan kita bersyukur sekali bahwa banyak sekali komunitas-komunitas seni, sanggar-sanggar seni, sanggar tari
yang lagi dibina anak-anak muda kita sekarang ini. Memang tinggal masih hidup ya? Oh sangat. Makanya di beberapa event-event kompetisi pentas-pentas budaya ya Penajam Pasir Utara ini juga menampilkan sajian-sajian yang cukup menarik dan cukup membanggakan. Ya seringlah mendapat nomor-nomor baik lah. Tidak juga selalu juara, tapi ya berada di posisi-posisi tengah lah, tengah ke atas. Nah. Nambah lagi Pak, satu lagi mungkin. Selama ini Pak, dari masyarakat adat sendiri sejauh mana kerjasamanya dengan pemerintah? Oh, terjalin baik lah. Karena kan tadi teriakan-teriakan. Ya biasa. Itu ya? Oh biasa. Itu memang ekspresi dari perasaan bahwa seolah-olah pemerintah ini kurang mendukung, kurang memberikan tempat. Ya itu biasa ekspektasi pribadi begitu kan. Pas semua orang ini kan berekspektasi untuk selalu yang dinomorsatukan, kan selalu begitu. Tapi ya insya Allah itu kan bisa kita respon dengan baik kan, supaya suara-suara itu tidak terus membesar dan bisa berdampak kepada jadi riak-riak yang benar. Gawang panjang kalau yang ini punya poli deh, ini yang paling ringan. Mau kemana kita hari ini, Bek? Mau berenang sama nyanggul. Hari ini kita mau berkebun kita. Oh, kalau terang itu kan mulainya tahun 50-an. Terus lagi era Soeharto sampai terakhir kan gila ya luar yang punya terakhir. Ini ping ya? Ya. Udah langsung jalan. Langsung ke sana aja. Oh, ke sana. Oh, siap-siap, Pak. Filosofi suku Pasir itu bahwa tempat yang di antara dua muara sungai itu adalah tempat yang sakral. Maka tempat ini adalah tempat yang sakral di mana dua muara antara Sungai Sesulu dengan Sungai Tunan itu bertemu. Maka areal itu adalah tempat yang sakral menurut filosofi suku Pasir. Maka rata-rata kerajaan di wilayah Kalimantan sebenarnya itu rata-rata duduknya berada di dua sungai. Acuannya sungai bang? Acuannya sungai. Karena memang kita di ini ya filosofi Sungai Mahakam kan, karena semua sungai yang ada di Kalimantan Bermuara dari sana. hulunya pasti ketemu dengan Sungai Mahakam. Kalau muaranya kan pisah. Tapi hulunya pasti satu garis dari Sungai Mahakam. Makanya wilayah Kalimantan itu dasnya das Mahakam. BWS itu kan semua dia arealnya areal Sungai Mahakam. Meskipun Sungai Sesulu, Sungai Tunan itu masuk dalam areal das Mahakam. Nah, kalau kita ke BWS sampai ke BWS, semua sungai di Kalimantan itu rata-rata semua hulunya itu di Mahakam. Nah, filosofi itu dibawa oleh leluhur-leluhur dulu sebenarnya. Jadi karena hampir aku sih menelitinya gitu ya, hampir semua istana kerajaan itu pasti di antara sungai.
Punya aku. Punya aku. Silakan dulu. Silakan bang. Anda ngikut bang. Santai aja kita ya begini nah. Tempat ini. Ya. Begini kita ini. Aku ini ngantar aja di jurang. Zaman dulu itu ya kebetulan dari Sultan Ibrahim Alamsyah itu memberikan kewenangan kepada Wilayah 1 Tanah Balikmapan namanya itu, yaitu ya tempat kita ini. Wilayah 1 Tanah Balikmapan, bukan Balikpapan gitu kan, bukan gitu, Balikmapan. Ya kebetulan, secara kebetulan beliau itu menantu dia dan ponakan dia, maka dijadikanlah satu dengan anak beliau. Nah disuruhlah dia tugas di ini Wilayah 1 yaitu Anden Segara sebenarnya namanya itu, gelarnya kan, namanya asli itu Andenoko atau Adioko gitu kan gitu. Kalau untuk satu keturunannya kira-kira ada berapa di sini? Banyak. Iya, Iya. Ya itu berkembang dia kan, daripada Andenoko itu dijadikan satu dengan putih daripada Aji Surya atau Pangeran Mas itu gelarnya kan. Setiap kepala wilayah itu kan punya gelar dia, yaitu gelarnya Pangeran dari pusat kesultanan sana. Dengan paling tidak dia punya pam itu Aji. Kan ada Aji, ada Anden gitu kan, ada Awang gitu kan ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah kebetulan beliau itu yang wilayah 2 lah itu mempunyai anak, dan ini yang ini saudara adik dia dijadikan satu, disuruh memimpin wilayah 1 yaitu Tanah Balikmapan tadi. Nah keturunannya daripada Aji Oko tadi, Andenoko ini dengan Aji Juleha tadi punya putra 2, punya putra 2 kalau tidak salah itu 2 ya. Yang pertama tadi yaitu yang dikenal itu Haji Renang dengan gelar Haji Raden, itu Haji Raden Kusuma yang pertama ya. Bedanya Aji terus Mapang tadi itu apa secara keturunan Ya, perbedaannya Aji, Mapang dan lain-lain, perbedaan antara Aji, Mapang dan lain-lain itu apa? oh dia kalau punya perbedaannya, kalau Aji itu kan bapak dia atau ayah dia itu Aji juga, pamnya itu, jadi ibu dia Aji juga. Nah kalau dia nanti diturunkan itu, kalau dia Anden itu ibu dia Aji, bapak dia orang biasa gitu kan. Ya ada perbedaan, jadi turun lagi. Kalau dia Anden sama Anden, dia keluarnya nanti anak dia itu Awang gitu. Ya Awang. Kalau untuk nama kerajaannya sendiri Pak? Oh di sini kah? Namanya bukan kerajaan sebenarnya, enggak ada. Dia hanya wilayah itu, kepala wilayahnya. Suku Pak? Ya? Suku adat atau gimana? Sukunya yaitu Pasir tadi. Suku Pasir ya, murni ya.
Karena ini kan ya sebelum daripada dirubah itu kan ada itu ya sejarahnya, memang seperti itu. Tapi bisa saja orang menafsirkan atau bercerita kan sumbernya ini banyak nih. Tapi kalau kami yakini itu ya cuma saya itu aja. Daripada perubahan tadi secara ringkas atau apanya itu mulai dari kerajaan Sadurga dirubahlah karena itu bencana, terkena itu bencana, maka digantilah dia sultan. Jadi sultan. Ya, jadi kesultanan lah kami nih, Kesultanan Pasir itu. Nah, maka terjadinya kesultanan itu yang awal itu kan dia apa? Kronologinya itu ada bencana apa dan lain sebagainya, maka dirubahlah dari Sadurrengas ke Kesultanan Pasir itu. Nah, yang awal mula jadi sultan itu ya Haji Muhammad Alamsyah, namanya Haji Muhammad Alamsyah, dengan gelar Sultan Makuning. Nah, dia nanti turun temurun itu ya sampailah di sini gitu. Nah, itu termasuk kami keturunan dari pernah memerintah juga, namanya Sultan Anum itu generasinya. Ya kami ini daerah Ulayat 1-2 ini. Ya. Kedudukannya di mana itu? Sultan Anum itu di Lembakan. Lembakan. Jangan bingung. Lembakan itu sebenarnya kota besar. Dulu zaman dulu itu kan berapa generasi, kami ini kan generasi ke-7 kalau tidak salah dari Sultan Anum itu. Ya. Dari Sultan Anum itu, dari Muhammad Alamsyah pertama itu 7 juga turun temurunnya, ya, termasuk kami di sini kan. Nah, Berarti cukup begitu luas ya, Pak? ya, Cukup begitu luas ya. iya, Daerah-daerah sampai keluar sih. iya. Pusat pemerintahan kalau baru itu enggak ada sih sebenarnya. Oh, Iya, nama baru ya. Ya, yang aslinya itu nih apa? Tanjung. Karena yang pertama awal itu di sini kan kita meyakini dulu kan di sini ada namanya suku-suku itu ya, suku Bali gitu. Ada 13 sebenarnya suku Pasir itu, ada 13 suku. Ya, termasuk daerah utara ini Balik gitu, Pasir Balik gitu. Ya, maka dia tidak punya, jadi disuruhlah di sini untuk memimpin itu dari Sultan sana. Kebetulan nenek saya itu yang namanya Denovo itu begitu. Dia ditugaskan untuk bagaimana. Jadi luasnya itu ya sampai sana. Tanah Merah itu. Semboja itu. Ya, Ulayat 1 ini mulai dari perbatasannya itu Longkali itu sebelah kanan kalau kita mudik sampai ke Tanah Merah. kalau Ulayat sendiri itu apakah batas wilayah Ulayat 1, Ulayat 2? Oh iya, ada batasnya. Batasnya sungai itu. Das itu berdasarkan aliran sungai itu. Jadi Longkali, Sungai Longkali ke atas itu lain lagi. Ke sana. Itu batas wilayah lagi. Iya, Ulayat, bukan Ulaya ya, Ulayat itu, tanah Ulayat itu. 1 tanah Balikmapan, 2 tanah Terake, 3 tanah Selinau, tanah Dayo itu. 4 itu ada di sejarah itu. Kita cari nanti, coba nanti kita carikan nanti di sana. Bagaimana sih keberadaannya itu dengan waktu ke zaman apa berjalannya waktu, kebetulan beliau itu ya namanya bagaimana. Kalau untuk saat ini istilahnya regenerasinya apakah masih tinggal di situ atau sudah menyebar luas ke beberapa daerah lainnya? Enggak, Oh enggak ya, masih menetap di hanya fokus di sini. Memang waktu dia mencari tempat itu kan ya orang dulu lah ya, enggak serta-merta dia membuat suatu bangunan untuk tempat dia tinggal itu kan, mungkin dia ada apa bagaimana kita kan
Ya, termasuk dia tadi. Kenapa kok di sana itu di Aji Raden itu nama anak dia ini? Kan gitu. Kenapa Balikpapan itu dia buka bagaimana dengan siapa kan gitu? Beliau yang buka Balikpapan itu bersama Aji Andenoko itu. Iya. Dia masih waktu itu bukan kolonial sih, sama apa Inggris apa Belanda, bukan orang Belanda kalau tidak salah itu riwayatnya, masih Inggris dulu buka Balikpapan awal mula itu. Jadi meluas sampailah ke Tanah Merah itu batasnya. Nah kita tidak nyaman ya bercerita itu, karena zaman dulu itu ya seperti itu. Bagaimana sih ini seperti ini, termasuk dari Kuta itu apa hubungannya, dia sebagai menantu. Tapi Ibrahim Alamsyah itu punya menantu. Bagaimana sih ceritanya dengan Bugis? Ada menantunya juga, dia itu menantu dia gitu kan. Berarti keturunan. Iya, keturunan dia itu di Ibrahim Alamsyah itu. Kalau tadi itu sekilas historis, kalau untuk saat ini kira-kira bagaimana dengan perkembangan dan akan bahkan sudah disahkannya IKN di sini ya? Iya. Gitu. Apakah ada kekhawatiran tertentu juga? Iya. Terkait adat asli dan suku asli seperti itu. Dengan nanti akan datangnya beberapa penduduk dari luar gitu kan? Iya. Ya kami apa ya? Anu aja secara mendasar aja kita ya. Dasarnya kami itu kan di sini ndak kemungkinan ulayat satu ini kan aneh juga, tapi nyata gitu. Nah, kenapa? Kami jauh sebelumnya itu sudah nasional gitu. Jadi kami tidak mempertahankan bahwasanya ini suku-suku lain itu tidak boleh berdomisili di sini kan gitu ya, kita secara apa? Kami tetap menghormati, dan bahkan kalau menurut riwayat itu wilayah satu ini suku-suku di luar daripada kami itu, orang Pasir itu mempunyai hak, malah diberikan kalau dia mau. Iya, kalau dia mau gitu kan bersama-sama di sini, malah diberikan hak istimewa begitu kan. Ya saking apanya itu kan, senangnya barangkali itu kan. Jadi kembali lagi tadi ke dari sana lah awal kami itu, maka jangan heran seperti anak beliau itu dinikahkan dengan orang Mandar, ada yang Bugis menantu beliau itu. Jadi tidak murni, cuma ya menikah dengan asli Pasir juga gitu. iya. Nah kalau itu ya cuma satu aja, kakek saya aja itu kembali ke Pasir itu dinikahkan, itu namanya Ajisin, itu anaknya yang keempat daripada putra daripada Andenoko itu. Iya, iya masih bercocok tanam itu, berladang, ya kan, dengan sesuai dengan apa yang tidak berpindah-pindah, berkebun, ya. Tapi dengan tadi, dengan apa ya, situasi ini bagaimana, jadi tinggal barangkali yang generasi muda ini rajin-rajin lah apa melihat situasi atau mungkin informasi lewat media, barangkali lewat daripada sekarang kan semua tersedia ya, penyuluh apa dan lain sebagainya, dari kehutanan, pertanian, semua ada. Jadi tinggal kami. Nah, kenapa kok kami itu lambat? Karena memang SDM-nya seperti itu. Pendidikan itu paling terakhir barangkali Pasir ini. Di seluruh Nusantara ini paling lambat itu adalah orang Pasir, yakinlah.
Karena saya sendiri bersyukur saya sekolah SR itu tamat itu bisa zaman dulu itu. Nah orang juga sarjana barangkali itu apa namanya dulu dokter ada BA dulu zaman tahun 60-an itu kan. Nah ya. Nah kami saya ingat saya tahun 60 itu sekolah itu kebetulan ada transmigrasi. Nah adalah di situ. Kalau tidak ada itu mungkin tidak ada pendidikan kami ini. Karena memang kalau dibanding wilayah lain itu penduduk tiap wilayah itu waduh minim sekali, tidak ada 10% seluruhnya itu, tidak ada 10%. Jadi yang menduduki di pemerintahan di kabupaten itu zaman dulu memang orang luar, karena dia sesuai SDM dia. Dan kalau orang Padang jauh, enggak ada. Mungkin sekarang baru ada S1 barangkali ini tahun 2022, 20-an itu. Kalau zaman 2000-an belum ada bisa dihitung lah. Sekarang mungkin seperti ini. Nah, ya. Kalau misal apa namanya yang membedakan Pasir dengan suku lain apa ya? Ya, enggak ada beda. Nggak ada beda. Artinya Sama. Cuma beda bahasa ya. oh bahasa ya. Bahasa saja. Kalau masalah ini adat istiadat sama kok. Kita menghormati di mana katakan peribahasa itu di langit, di mana bumi bisa di sana langit itu sama. Nah kalau toh tidak mungkin oknum ya. Saya bilang oknum ada juga, tapi saya mengingatkan langsung diterima. Sering saya tugas saya itu. Nah, dia minta ampun maaf. Mungkin ada perbedaan budaya, semisal kalau orang melihat oh ini pasti Pasir gitu yang menjadi ciri khas tertentu ya, warna lambang ciri khas tersendiri gitu. kayak laung itu ikat Oh iya, oh itu daripada aksesori atau pakaian ya. Iya. Iya, kalau itu memang dia hanya laung. Mengenalkan orang-orang kami itu daripada ikat kepala ini. Iya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Kan gitu ada 3. Artinya 4 ya. ini tadi arti warna itu apa tuh? Ya masing-masing suku itu mentafsirkan. Kalau saya ada 4 pedoman 5 itu kan. Ya 4 warna tadi. Ada telur di situ. Nah telur itu kita tergantung penafsiran. Suku-suku itu kan beda ya. Kita tidak bisa oh ya sudahlah warna-warna itu. Kalau warna kuning itu sosok seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin. Iya. Kalau kita bahasa itu kalau hitam itu kurang lebih sama longai itu namanya, orang yang nggak bisa dilihat itu kan. longai Iya longai. Maksudnya nggak bisa dilihat? Ya orang gaib itulah. Oh. Gitu ya. Ya makanya kita ada ritual namanya kan. iya Kita harus permisi dulu. Nah kalau saya secara pribadi, sekup keluarga saya itu apapun pekerjaan itu kami harus permisi dulu. Karena adat istiadat itu seperti itu, adabnya ya. Adab bukan adatnya, adabnya ya. Ya etika kita ini. Ya seperti itu. Nah kalau putih itu ibaratnya bersih lah. Nah kalau merah itu berani, gitu kan. Ya seperti kita anggap itu api. Jadi di sana sumbernya itu ada 4 kan, api, air, tanah, angin. Harus bersahabat kita ini baru bisa hidup. Kalau nggak ada di antara satunya atau sakit satunya tidak bisa. Ya api, air, tanah, angin barulah di alam kita ini kan begitu ya kalau filosofinya kami Pasir ini. Cuma apa bisa dikerjakan? Ya silakan. Karena orang Pasir itu tidak pernah memaksa orang kok. Oh kearingan. Waktu Pasir di zaman. Nah itu maka kalau zaman dulu kalau sejarah kami itu kan dari siapa ya? Sebenarnya Pasir itu sudah ada. Jadi ada masuk gitu kan budaya-budaya lain termasuk yang siapa ya? Tuan Taukeo itu. Ada tuan namanya Tuan Taukeo. Dia membawa peradaban atau ini apa pemimpin gitu kan. Satu suku itu ada blok atau ada kumpulan gitu kan, maka dia ada disebut
tuon tau keo, kepala yang taunya ada, itu artinya bahasa daerah itu kan. Dia taunya ada karena dia kepala gitu kan, jadi dia. Nah kalau sebelum itu dia ada suku kepala sungai itu. Ya itu dia hanya memimpin cukup keluarganya sendiri. Nah adanya tuan tau keo itu maka banyak di situ orang berkumpul di situ kan, dari suku-suku itu berkumpul di situ. Nah memang dia tuh apa awalnya itu masalah kepercayaan, ya benar itu. Makanya kita bersyukur itu setelah tahun berapa itu ada 1500-an ya membawa itu. Cuma dia seperti kami ini meskipun Islam itu belum ada tapi sudah tahu adanya Tuhan itu. Mengenal namanya Tuhan itu, bukan kita animisme itu apa ini ke batu, ke pohon dan lain-lain. Sudah tahu Tuhan. Kenapa? Dia waktu dia tirakat itu, apa itu semedi itu, dia meyakini ada Tuhan itu. Nah ditambahlah itu ya sudah jadilah dia. Yang mengislamkan itu Wali Songo ya, Pasir itu. Yang mengislamkan Pasir. Ya. Wali Songo. Bukan. Muridnya. Dari Cirebon itu. Oh Cirebon. Ya awalnya itu. Abu Mansur Indrajaya. Ya Indrajaya itu dia masuk ke Kandilo tuh. Kan orang tak kenal Pasir itu sebenarnya. Yang dikenal itu Kandilo, orang Kandilo. Tanya orang Dayak sana itu, dia taunya Kandilo. Dia nggak tahu orang Pasir itu. Daerah yang bikin daerah. Iya semua itu Kandilo. Makanya jangan heran jauhnya dari Telake ke Muara Telake ke Lembakan itu. Sultan Anum itu ke sana dia bikin negeri itu di ujung kampung, ujung sungai sana. Telake itu di tengah-tengah itu Lembakan namanya itu. Toyu lewat masih itu Toyu itu. Itulah orang Pasir. Nah itu yang siapa tadi yang membawa Islam itu ya itu dari Cirebon kalau menurut kami ya, sejarahnya seperti itulah ya. Tidak kembang Nikah dengan Ratu Botong kan juga kan? ya. Dia itu murid Botong. dari Sunan Giri dari Selatan. Bukan Botong, Petung itu. Akan ada dua ya, ada Petung ada Botong. Kalau Botong di Pacemayang, kalau Petung itu daerah Libur Dinding. Ratu, memang dia ratu gitu ya, ratu. Dia ada dua, cuma kan buat apa kita debat nih ya. Orang juga itu maksudnya, kalau kami ini nggak repot kok, nggak tahu rumit, ngapain diperdebatkan ya. Itu ada, yang penting Anda bertanggung jawab gitu. Nah dunia sampai akhirat, nah itu keyakinan kami ya. Ngapain kita debat? Makanya saking nyamannya ulat satu ini, dua ini, silakan ambil aja di situ kan ya. Sama dengan itu kita lain cerita aib lah nah, bagi kami. Buat apa ya? Itu tanggung jawab kita masing-masing. Dari baru tahun berapa? Oke, untuk saya sih kalau saat ini masih melatih di tarian-tarian pasir dulu ya. Jadi tradisi-tradisi yang ada dan berkembang di masyarakat Pasir, seperti ronggeng Pasir, baik secara tradisi maupun kreasi, kemudian tari gelang,
yang mungkin orang banyak mengenalnya sebagai tari belian yang ada di dalam ritual belian seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba mencari ekspresi-ekspresi baru di dalam tari-tari tradisi atau kesenian-kesenian tradisi ini gitu, mengembangkannya dalam bentuk kreasi-kreasi baru tapi tetap dengan pada fondasi dan akar yang ada seperti itu. Berarti maksudnya itu ini ya, menggunakan tarian yang tradisional akan tetapi dikembangkan kembali. Betul. Kemasan yang baru seperti itu. Ya mungkin salah satunya itu ya, jadi dengan kemasan-kemasan yang baru, mungkin lebih tepatnya pencarian ekspresi-ekspresi baru gitu di dalam sebuah tradisi gitu. Kira-kira kalau untuk tarian dari adat Pasir sendiri Bang, gimana sih sejarahnya Bang, sejarah tarian-tarian tersebut? Oh iya, tarian ronggeng dan tarian kalau bentuk kesenian yang ada di masyarakat Pasir itu kan semua berangkat dari tata ritual begitu. Iya, tata ritual yang ada. Jadi ronggeng Pasir sendiri pun juga berangkat dari ritual. Kemudian ada tari gelang atau tari belian yang memang jelas kelihatan memang dari berangkatnya dari ritual belian. Kemudian tari arang juata juga sama, juga ada di dalam sebuah ritual khusus atau upacara adat belian seperti itu. Kalau untuk tariannya sendiri kan, kalau dulu kan kebanyakan ya mungkin tarian itu dipergunakan untuk ritual-ritual adat, upacara adat. Kira-kira tariannya apakah dulu dan sekarang itu sama ya? Kalau secara tradisi dari dulu sampai sekarang ya sama gitu. Kalau untuk tradisi ya, jadi memang banyak teman-teman yang juga bergerak di bidang atau di ruang-ruang konservasi. Beberapa teman-teman yang memang masih mempertahankan adat dan tradisi gitu. Nah, tapi beberapa teman yang lainnya termasuk saya juga bergerak di ruang ekspresi-ekspresi baru, eksplorasi atau kreasi dan pengembangan dari sebuah tradisi begitu, atau bentuk-bentuk kesenian dan tari-tarian yang memang sudah ada sejak dulu yang kita coba kembangkan hari ini bukan menjadi tarian baru tapi menjadi warna-warna baru di dalam tarian-tarian itu. Apakah ada klasifikasi Bang dalam tarian-tarian tersebut? Semisal tarian ini dipergunakan untuk apa seperti itu? Klasifikasi saat ini sih tidak terlalu tidak terlalu pakem dan sebagainya gitu. Jadi membuka jenis tarinya saja sih. Kalau yang ada itu kan biasanya orang mengenalkan tari pesisir, kemudian tari pedalaman, kemudian tari keraton sendiri. Nah kayak gitu, itu yang ada di Kalimantan Timur khususnya, kemudian ada Pasir juga sama demikian gitu. Nah pemanfaatan dan fungsinya itu nanti menyesuaikan gitu kan. Jadi ada yang memang tarian ini difungsikan memang ada di dalam ritual yang tidak bisa lepas, sehingga di dalam ritual ya tetap ditarikan begitu. Nah tapi ada juga yang mungkin sudah lepas dari fungsi ritualnya sehingga dia sudah bisa berdiri mandiri gitu. Nah kalau dulu iya, beberapa tarian memang masih melekat dengan sebuah ritual sehingga ada di dalam sebuah ritual itu. Tapi sekarang sudah kebanyakan sudah berdiri secara mandiri. Jadi memang banyak orang-orang tua yang sudah sepakat, oh ya diperbolehkan untuk dikembangkan sehingga bisa melepas secara mandiri menjadi sebuah bentuk kesenian gitu. Tapi kita sadari bentuk kesenian ini memang sumber asalnya dari ritual gitu, iya. Kayak misalkan ronggeng Pasir nih, ronggeng Pasir kan memang berangkat awalnya kan dari sebuah ritual yang namanya ancak ronggeng, iya ancak ronggeng gitu. Nah kemudian perjalanannya sesuai masa ke masa gitu. Nah sekarang kan ancak ronggeng untuk ritual, tapi ronggengnya sendiri, ronggeng Pasir kan sudah berdiri sendiri menjadi sebuah tarian pergaulan gitu, tarian pergaulan. Iya, tarian pergaulan. Kemudian fungsinya pun juga sudah lebih beragam, lebih banyak. Kalau dulu hanya sebatas ritual, fungsinya sekarang sudah mungkin untuk penyambutan tamu ada, kemudian untuk hajatan, acara-acara di tengah masyarakat atau keluarga atau kelompok masyarakat seperti itu.
apakah ada makna tersendiri Bu dalam tarian tersebut? Misal lekukan badan atau pola step by step tarian? Bukan makna sih ya, mungkin motif ya. Iya, motif. Iya, kalau motif dalam bentuk-bentuk tariannya ada. Secara ragam tarinya saja dia sudah banyak gitu, secara ragam tari. Kemudian nanti kita pilah lagi menjadi motif-motif. Nah, motif-motifnya akan lebih banyak lagi gitu, baik motif tangan, motif tubuh gitu kan, ketubuhan. Kan bagi kita seorang penari kan senjata yang paling utama itu kan adalah tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri itu kan menjadi perpustakaan tubuh. Nah, perpustakaan tubuh itu yang berangkat dari adat kebiasaan atau habit atau budaya kita gitu kan. Nah, itu kan melekat di setiap penari. Nah, kayak saya kan melekat dengan tubuh Pasir, keseharian Pasir, kemudian kesenian Pasir, sehingga itu yang membentuk tubuh saya menjadi perpustakaan tubuh Pasir gitu. Kalau Abang sendiri kan ini kan sebagai pemerhati Bang, berarti pemerhati dan ingin melestarikan budaya lah, jangan sampai luntur. Kira-kira sudah sampai mana upaya-upaya untuk melestarikan budaya itu Bang? Tarian misalnya. Iya, hingga saat ini saya merasa masih belum banyak ya yang saya lakukan atau belum maksimal ya, kayak gitu. Hingga saat ini saya masih bergerak bersama teman-teman yang bergerak di ruang konservasi. Jadi kita sepakat memang bentuk-bentuk kesenian ini harus kita selamatkan, harus kita lestarikan gitu secara tradisi. Tapi juga kita tidak menutup mata dengan perkembangan globalisasi masa kini yang mungkin kita harus kembangkan, kita harus eksplorasi dan sebagainya itu tadi. Nah, jadi yang saya lakukan yang pertama mengajak masyarakat, jadi membentuk masyarakat berkeseniannya dulu. Nah, karena basis masyarakat ini yang harus diperkuat. Jadi mendekatkan ruang-ruang kesenian khususnya tradisi gitu langsung ke dekat mereka dulu gitu. Nah, memperkenalkan, menarikan kembali di depan mereka gitu, memperdengarkan lagi kalau musik dan sebagainya. Ini loh bentuk-bentuk yang kita miliki, kekayaan-kekayaan yang ada sebetulnya di tengah-tengah kita. Jadi mempresentasikan itu. Nah, setelah itu saat mereka sudah tertarik, berkumpul lagi dan sebagainya, baru edukasinya masuk gitu. Edukasi memberikan pemahaman, tidak perlu jauh dulu. Minimal pentingnya menjaga ruang-ruang tradisi atau bentuk-bentuk kesenian tradisi di tengah-tengah kita, masyarakat adat kayak gitu. Nah, seperti itu. Selebihnya ya saya coba mengembangkan lagi melalui media-media yang lain. Misalkan ini dimasukkan di dalam festival atau pertunjukan-pertunjukan kesenian yang ada di luar gitu kan, sehingga bukan hanya orang di Penajam Pasir Utara saja yang tahu dan kenal gitu, yang deket apalagi, tapi mungkin dari daerah lain juga tahu, pada akhirnya kenal gitu kan. Dari mana-mana, Ronggeng Pasir ada gitu kan, ternyata menarik gitu kan, kesenian-kesenian Pasir, kemudian upacara adatnya kayak belian, nondoy dan sebagainya itu kan, ternyata menarik gitu. Nah, jadi mendekatkan seperti itu sih. Ulangi. 5, 6, 7, 8. 2, 8, 5, 6, 7. Apakah ada keterlibatan pemerintah Bang? Oh iya, dalam mendorong upaya melestarikan budaya? Iya betul. Kalau keterlibatan pemerintah itu pasti ya. Dalam artian kan memang tanggung jawab bersama, tidak hanya dipikul oleh pada satu kelompok atau satu instansi dan sebagainya, tapi memang itu menjadi tanggung jawab bersama.
Karena pertama secara tradisi ini kan kekayaan kolektif masyarakat, kolektif komunal gitu kan, masyarakat adat, tapi juga menjadi kekayaan daerah gitu, kekayaan wilayah kabupaten Penajam Pasir Utara, kemudian Kalimantan Timur, dan masyarakat adat Pasir yang ada di kabupaten lain. Nah, seperti Kabupaten Pasir di Grogot, kemudian masyarakat adat Pasir Balik yang ada di Sepaku dan Balikpapan. Ya, ini kan menjadi kekayaan bersama pada akhirnya, kekayaan bersama secara kolektif komunal masyarakat adat Pasir. Nah, khususnya kalau untuk di saya ya kekayaan daerah Penajam Pasir Utara gitu, Kalimantan Timur, apalagi Khusus daerah sendiri, Pak. daerah sendiri, iya begitu. Harus diangkat melalui budaya-budaya yang Benar. dilestarikan seperti itu. Iya betul. Saya coba ini dulu ya, mencoba untuk mendekatkan dulu, pertama menunjukkan dulu kepada ruang-ruang terdekat atau orang-orang terdekat bahwasanya kita punya kekayaan loh, kekayaan kita apa saja. Nah, kebetulan saya memilih medianya adalah seni dan budaya gitu, khususnya ruang tradisi gitu. Tapi pola yang saya pakai memang bukan pola-pola tradisi dulu, tapi pola-pola hari ini, pola-pola kekinian gitu. Maksudnya ya bagaimana mendekatkan tradisi ini ke kalangan anak muda, kemudian ke masyarakat luas gitu. Nah, kalau misalkan anak muda hari ini senangnya terhadap hal yang modern, tidak masalah gitu. Jadi nggak apa-apa kita bawa dulu gitu, tapi nanti pemahamannya kan secara bertahap, nanti baru kita akan masukkan begitu. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan dulu. Videonya udah dibagikan. 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di tempat gerbangku. Manajukan. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana di sini? Sini. Di atas. Enggak di bawah, di atas. Kira-kira apa sih Kak yang memotivasi dan membuat tertarik Kakak untuk mengenal budaya dan juga ingin berkecimpung di dunia tari? Karena dulu saya punya hobi saya hobi nari. Saya awal mulanya tertarik waktu saya TK. Saya lihat orang, kok bagus banget sih, kok cantik banget sih gerakannya, banyak banget motif-motifnya. Dari itu saya terinspirasi pengen ikut tari dan melestarikan budaya-budaya tari. Apa yang memotivasi Kakak sehingga ingin melestarikan budaya tersebut? Kan tari ada beragam ya yang diketahui. Kenapa saya pengen melestarikan? Karena di zaman modern pasti bakal banyak anak-anak yang remaja-remaja atau siswa-siswa yang bakalan nggak tahu yang namanya tari kalau kita nggak membudayakan tersebut. Terakhir pesannya dong untuk teman-teman yang lain. Pesannya, jangan pantang menyerah, jangan karena susah gerakan tari buat kalian gak mau berimajinasi soal tari. Yang pertama, kira-kira apa sih yang membuat kakaknya tertarik dalam dunia tari dan ingin melestarikan budaya sendiri? Yang membuat saya tertarik itu sama seperti teman saya Erika. Saya dulu memang hobi nari, ikut orang tua, mama terutama. Jadi berkembang jadi tertarik ke dunia tari itu menurut saya juga bagi saya itu menurut saya susah pertamanya. Jadi saya belajar akhirnya bisa. Jadi ikut orang tua itu, mama ke dunia tari itu sangat luar biasa bagi saya. Jadi ya itu yang membuat saya ikut dalam dunia tari, ikut orang tua. Kira-kira ada harapannya nggak dalam
dunia tari tersebut? Harapan saya sih semoga anak-anak muda zaman sekarang atau anak-anak kecil yang masih TK itu kan sudah banyak yang mau menari. Nah, kedepannya saya meminta atau anak-anak SMA itu meningkatkan lagi lestari budaya serta memotivasikan dirinya itu menjauh lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu aja. Sejak usia berapa suka tari? Suka waktu umur 6 tahun. Oh, sejak Iya. ya saat ini. Ronggeng. Memang ronggeng atau Banyak sering-sering lihat di YouTube juga. Terutama ronggeng dengan pesisir.